Halo Gemini atau Gemini, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk kedepannya gitu ya. Gimana sih kondisi hubungan percintaan kalian untuk kedepannya. Kondisinya seperti apa, kondisinya bagaimana gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan membacakan dulu terkait kondisi hubungan kalian sejauh ini. Kita mulai dari kondisi sejauh ini dulu gitu ya, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya Nine of Pentacles. Kita punya King of Wands. Kita punya The Star. Dan kita punya Six of Wands gitu ya. Terima kasih, alam semesta. So, Gemini atau Gemini, aku bisa melihat bahwa kalian mempunyai harapan yang sangat besar. Kalian mempunyai impian, mempunyai mimpi, ekspektasi yang sangat besar bahwa hubungan kalian agar bisa berkembang, bahwa hubungan kalian agar bisa ada keberhasilan. Keberhasilan bisa dalam artian statusnya berkembang, pernikahan, atau pacaran, atau kalau ada masalah bisa diselesaikan gitu ya. Intinya aku melihat kalian mempunyai harapan yang sangat besar terkait hubungan kalian. Kalian mau agar benar-benar hubungan itu minim permasalahan. Kalian ingin menjalin hubungan secara enjoy, dengan penuh kenyamanan, secara chill, secara relax, minim beban emosi atau beban pikiran gitu ya. Aku melihat kalian sangat serius, kalian sama-sama serius untuk hubungan kalian gitu ya. Kalian mau agar hubungan bisa long term, agar hubungan bisa awet, berjangka panjang. Kapanpun ada permasalahan dan sesulit apapun permasalahannya, kalian mau agar bisa ada perkembangan, bisa ada solusi yang bisa diupayakan gitu ya. Aku melihat kalian sekarang ini benar-benar berusaha slow gitu ya, benar-benar berusaha slow. Dalam artian, walaupun kalian mempunyai harapan yang besar, walaupun kalian mempunyai ekspektasi yang besar untuk hubungan kalian, tapi kalian berusaha untuk jangan sampai terburu-buru gitu. Jangan sampai terlalu impulsif atau gegabah dalam bertindak, dalam berhubungan gitu. Aku melihat kalian berusaha slow aja, walaupun sebenarnya ada nih keinginan dari kalian. Aduh, pengen deh cepet pacaran atau cepet menikah, atau misalnya ada masalah. Aduh, pengen deh cepet ada penyelesaian masalahnya gitu. Sebenarnya ada keinginan untuk memburu-burukan segala sesuatunya. Tapi kamu dan dia, kalian sama-sama takut kalau misalnya takut dan tidak mau. Takut dan tidak mau kalau terburu-buru atau dipaksakan atau impulsif dalam bertindak, dalam berkomunikasi, dalam berhubungan, ntar bukannya hubungan berkembang, ntar malah memburuk atau stagnan gitu. Jadi kayak memilih untuk ya udah deh, jalani aja seperti air mengalir gitu ya. Jalani aja seperti air mengalir, ke depannya gimana itu belakangan. Yang penting fokus ke prosesnya, fokus ke sekarang ini bisa ngapain gitu. Itu yang menjadi fokus kalian gitu ya. Aku melihat sebelum kalian bertindak atau berkomunikasi gitu ya, sebelum kalian melakukan sesuatu terkait satu sama lain atau terkait hubungan, aku melihat kalian benar-benar berhati-hati, penuh pertimbangan. Contoh,
kamu mau melakukan A misalnya, oke, aku mau melakukan A nih kepada si dia gitu, atau si dia mau melakukan A nih kepada Gemini gitu. Tapi kalau lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kayaknya ini kurang suka deh, kayaknya ini nggak akan suka deh kalau aku gituin, kalau aku lakukan ini gitu. Jadi nggak usah aja deh. Nah, atau misalnya dia mempertimbangkan, dulu apa sih yang bisa bikin si Gemini bahagia atau kamu yang pertimbangkan, apa sih yang bisa bikin dia bahagia? Oh, dia tuh suka ini loh, dia suka itu loh. Ya udah deh kasih ini aja deh, lakuin ini aja deh. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Penuh kehati-hatian, penuh pertimbangan sebelum bertindak, tidak mau sampai gegabah atau impulsif dalam bertindak. Maunya ya setiap hal yang dilakukan sebisa mungkin ya sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa memaksimalkan hubungan. Karena memang aku bisa melihat perasaan sayang, perasaan cinta terhadap hubungan kalian, terhadap satu sama lainnya itu masih masih ada. Dan bahkan sebenarnya masih sangat besar gitu ya. Hmm, Oke. Dan aku juga melihat untuk beberapa dari kamu, hubungan kalian tuh hubungan yang diidam-idamkan. Untuk beberapa dari kalian ya, tidak semua. Untuk beberapa dari kalian, hubungan kalian itu adalah hubungan yang diidam-idamkan oleh orang lain. Misalnya kamu dianggap sebagai panutan, couple panutan. Aduh, happy banget sih mereka gitu ya. Terlepas dari kamu sedang bermasalah atau tidak gitu kan. Kalau bermasalah atau enggak kan itu kan hanya kita yang tahu gitu kan. Orang luar ya apalagi yang bukan di circle kita atau yang tidak dekat sama kita kan belum tentu tahu gitu ya. Tapi aku melihat terlepas dari kamu sekarang sedang bermasalah atau tidak gitu ya, hubungan kamu dengan si dia itu diidam-idamkan oleh banyak orang. Aduh, pengen deh kalau punya pasangan tuh atau punya pacar atau punya hubungan tuh kayak si Gemini deh sama doinya. Kayaknya bagus-bagus amat, cocok amat, happy amat gitu. Beberapa dari kalian seperti itu gitu ya. Hubungan yang diidam-idamkan, yang diiri-irikan gitu ya. Maaf tadi ada piring aku. Oke, so aku bakal next gitu ya. Kita bakal lihat hubungan kalian ke depannya akan seperti apa gitu ya. So let's see. Terima kasih alam semesta untuk kedepannya. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Uh, Oke. Kita punya Ace of Pentacles. Kita punya Seven of Wands. Kita punya Ten of Wands. Dan kita punya Six of Cups gitu ya. Terima kasih alam semesta. So, aku melihat Gemini atau Gemini, aku mendengar Taurus. Jadi possible untuk beberapa dari kamu berhadapan dengan Taurus gitu ya, atau dealing dengan Taurus. Gemini, aku melihat untuk beberapa dari kamu atau bahkan banyak dari kamu, kalau kamu sedang putus gitu ya, untuk beberapa dari kamu, aku melihat sedang putus. Dan kalau memang kamu sedang putus gitu ya, aku melihat ke depannya possible akan ada rekonsiliasi, possible akan ada berhubungan kembali, akan ada komunikasi kembali. Beberapa dari kamu juga sedang diblokir gitu ya, atau memblokir gitu ya. Akses komunikasi sedang tidak ada, nanti ke depannya cepat atau lambat akan terbuka lagi, akan ada awal baru gitu ya. Terlepas dari kamu bermasalah atau tidak gitu ya. Kalau kamu sedang bermasalah, misalnya sedang berantem, sedang putus gitu ya, kedepannya akan ada perkembangan gitu ya. Kalau putus bisa pacaran lagi, kalau sedang bermasalah kedepannya solusinya akan ada.
Kalau situasi hubungan sekarang sedang dingin-dinginan, sedang berat gitu ya, sedang tidak baik, maka kedepannya akan ada kenyamanan lagi, kebahagiaan lagi, rasa secure lagi yang kalian rasakan gitu ya. Karena memang sebenarnya em, perasaan cinta atau keinginan untuk memperjuangkan perkembangan hubungan itu masih ada dan sangat ada bahkan gitu ya. Aku melihat ke depannya akan ada perkembangan gitu ya, ada kepastian, kejelasan, titik yang lebih terang, titik yang lebih stabil untuk kalian. Tapi tolong di note, aku bilang titik titik terang itu adalah titik awal gitu ya. Dari awal sampai hubungan benar-benar membaik gitu ya, itu masih akan memakan waktu, tidak akan cepat, tidak akan mudah gitu ya. Contoh gini, sekarang ini hubungan kamu sedang berada di angka, misalnya hubungan kamu sekarang ini di angka berapa ya? Di angka -1 misalnya, di angka -1 gitu. Lalu ke depannya, mmm, jangan -1 deh, 0 deh, anggap 0 deh. Misalnya sekarang ini hubungan kamu sedang di tahap 0 gitu ya, di angka 0 gitu. Dan anggaplah kalau 0 ini merupakan kondisi yang kurang baik. Anggaplah, aku bilang anggaplah gitu ya. Anggaplah 0 adalah kondisi yang kurang baik. Nah, ke depannya bisa berkembang nih, ada perkembangan dari 0 dari 1 gitu. Nah, tapi 1 ini kan baru perkembangan awal, baru titik awal. Dari 1 sampai 10 gitu ya, itu masih akan lama, masih akan cepat. Dari kondisi yang sudah mulai membaik sampai benar-benar membaik, itu masih akan memakan waktu. Tidak akan secepat dan semudah harapan, bayangan, atau ekspektasi kamu, ekspektasi kalian. Tapi yang penting, fokus ke positive vibes. Fokus ke memperjuangkan prosesnya, memaksimalkan prosesnya. Fokus pada melakukan apa yang memang kalian bisa lakukan gitu ya, untuk memperbaiki atau untuk memaksimalkan kondisi hubungan gitu ya. Um, Jangan fokus ke negativity, jangan fokus ke kapan ya hubungan berkembang, kapan ya hubungan akan membaik, jangan fokus di sana. Tapi karena semakin kamu pikirin kapannya, itu kurasa lebih lama gitu. Tapi yang penting kamu fokusnya kepada prosesnya. Jangan sampai kamu terlalu fokus ke, aduh kapan yang membaik, ujung-ujung kamu lupa untuk memaksimalkan apa yang ada sekarang ini. Kalau kamu tidak memaksimalkan apa yang ada sekarang ini, gimana ke depannya akan membaik gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk fokus ke sekarang ini. Fokus ke apa yang bisa kamu lakukan terkait dia atau terkait hubungan. Kalau emang nggak ada yang bisa kamu lakukan, yang kamu rasa belum bisa kamu lakukan, ya alihkan fokus kamu ke hal-hal lain gitu. Misal ke diri kamu sendiri, ke sahabat-sahabat kamu, ke pekerjaan kamu, ke keuangan kamu, dan maaf, dan lain-lain gitu ya. Lalu, pesan selanjutnya yang akan aku sampaikan ini adalah untuk sebagian kecil dari kamu, benar-benar sebagian kecil dari kamu. Aku melihat untuk sebagian kecil dari kamu, sekarang ini hubungan sedang tidak baik-baik saja. Dan memang sekarang ini kamu masih menginginkan um, penyelesaian atau pencarian solusi. Kamu masih menginginkan perkembangan. Tapi untuk sebagian kecil dari kamu gitu ya, kedepannya kamu merasa kok hubungan tidak ada perkembangan, kok masih berat-berat aja gitu ya, kok masih ada kok masih struggle gitu ya, kok seakan nggak ada masa depannya, kok semacam ambigu ini hubungan mau dibawa kemana. Untuk sebagian kecil dari kamu gitu ya, kedepannya akan merasa seperti itu, sehingga kamu, sebagian kecil dari kamu pada akhirnya kedepannya akan memilih move on gitu. Move on dalam artian kamu meninggalkan dia atau meninggalkan hubungan dan berfokus untuk mencari cinta yang baru, atau kamu akan move on dan tidak memprioritaskan cinta dulu, tapi memprioritaskan karir dan keuangan serta family dan sahabat-sahabat kamu gitu ya. Itu sebagian kecil dari kamu. Pesan yang sebelumnya, yang sebelum aku bilang sebagian kecil itu adalah pesan untuk mayoritas dari kamu. Baik lagi, ini general reading gitu ya. Bijak-bijaklah dalam mengambil atau memaknai informasi yang aku sampaikan gitu ya. Untuk lebih personal, kamu tentunya harus mengambil sesi personal tarot reading. Kamu bisa melakukannya dengan aku gitu, apabila kamu mau gitu ya. Em, ya, itu kondisi hubungan ke depannya yang aku lihat dari kalian ya, Gemini. So, kita akan ke sarannya sebentar ya. Oke. Sebelum aku lanjut ke saran gitu ya, untuk beberapa dari kamu, aku melihat permasalahannya ini kalau kamu sedang bermasalah gitu ya. Kalau kamu sedang bermasalah, salah satu masalah di sini adalah
salah satu dari kalian atau bahkan berdua masih ada yang dealing dengan orang masa lalu, siapapun itu gitu ya. Entah kamu yang dealing dengan masa lalu, dengan mantan pacar, mantan PDKT, mantan gebetan gitu ya, atau dia yang dealing dengan mantan. Ada something about dealing dengan someone from the past dan somehow itu menjadi kendala di sini. Ada kendala di sana gitu ya untuk beberapa dari kalian. So, kita lanjut ke saran ya. Oke, oke. Oke, aku dapat message lagi. Aku dapat chat message lagi. Jadi, permasalahan lainnya di sini adalah untuk beberapa dari kamu, beberapa lainnya, isunya di sini adalah salah satu atau bahkan kalian berdua ada yang terlalu berfokus ke karir. Benar-benar memprioritaskan karir dibanding percintaan dan somehow itu menjadi permasalahan, menjadi penyebab dari adanya masalah atau stagnansi pada hubungan kalian gitu ya. Nah, kedepannya kalau memang kamu resonate dengan masalah karir gitu ya, dengan memprioritaskan pekerjaan, karir atau usaha dibanding percintaan, kedepannya siapapun yang lebih memprioritaskan astaga susah banget sih ngomongnya memprioritaskan karir ini, siapapun dia gitu ya, apakah kamu atau apakah dia, akan lebih berusaha untuk memanage waktu. Akan berusaha untuk lebih memanage waktu, seberapa harus fokus ke pekerjaan, seberapa harus berfokus ke percintaan, benar-benar akan mulai dibagi-bagi, di-manage gitu ya. Manage-nya belum akan maksimal, tapi setidaknya akan ada perkembangan kondisi, ada perkembangan lah, improvement dalam manajemen waktu, dalam membagi fokus gitu ya. So, kita ke saran. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Gemini atau Gemini, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya kartu Purity gitu ya. Terima kasih, alam semesta. Ada teksnya, aku bacain dulu ya. Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question gitu. Jadi gini, kalau kamu punya kebimbangan atau keraguan, aduh, move on atau bertahan ya, aduh, harus begini atau begitu ya, aduh, chat gak ya, ngobrol gak ya, telepon gak ya, ketemu gak ya, gitu ya. Kalau kamu ada kebimbangan atau pertanyaan, apapun itu, kamu udah tahu jawabannya kok, gitu. Misalnya kamu bertanya kepada aku, apakah kamu sebaiknya bertahan atau move on, gitu. Kartu ini tidak menjawab pertanyaan itu, tapi pertanyaan tersebut dikembalikan lagi kepada kamu. Kamu udah tahu kok, coba trust yourself, coba trust your intuition, gitu. Caranya gimana, gitu. Kamu akan bilang seperti ini, kamu akan bilang, aku nggak tahu, makanya aku nonton video ini, aku nggak tahu, makanya aku sesi reading gitu. Nah, tapi sebenarnya kamu udah tahu, hanya saja sekarang ini kamu sedang emosional, sekarang ini kamu sedang tidak stabil dan tidak jernih pikiran dan emosinya, dan kalau kamu sedang emosional, kalau kamu sedang berada di kondisi yang tidak stabil gitu ya, secara emosi ataupun pikiran, kamu nggak akan bisa melihat situasi secara jelas, secara crystal clear gitu. Jadi, dan untuk beberapa dari kamu sekarang ini aku melihat sedang emosional, sangat emosional gitu. Bener-bener nggak stabil gitu ya. Nah, sarannya adalah kamu udah tahu jawabannya, ask yourself, tapi kalau kamu masih emosional, stabilkan dulu, tenangkan diri dulu. Tarik nafas, lalu hembuskan pelan-pelan. Coba fokus ke positive vibes-nya aja, ke positivity yang ada dalam hubungan kalian sebelumnya atau selama ini. Dibanding berfokus kepada permasalahan atau penghambat. Dibanding berfokus atau menaruh terlalu banyak perhatian kepada kebimbangan, kepada emosional. Stabilkan dulu, tenangkan dulu gitu ya. Dengan cara-cara apapun yang kamu nyamankan, tentunya
semuanya dengan cara yang positif gitu ya. Setelah kamu udah lebih tenang, setelah kamu udah feel better, kamu akan benar-benar bisa melihat hubungan secara crystal clear, secara lebih jelas gitu ya. Karena aku melihat kamu, Gemini, aku mendengar Aries, jadi possible untuk beberapa dari kamu berhadapan dengan Aries atau Aries gitu ya. Kamu, Gemini atau Gemini, aku melihat kamu tuh sekarang ini ngerasa kayak satu sisi mau perjuangin hubungan, tapi kamu nggak tahu ke depannya akan bagaimana, akan dibawa kemana, akan seberapa lama sampai kondisi membaik. Ada kebingungan di sana. Nah, take your time to heal yourself, to stabilize yourself, your thoughts, your emotions gitu ya. Stabilkan pikiran, emosi kamu gitu ya. Ketika kamu emosional, ketika kamu tidak stabil, kamu tidak akan bisa memecahkan setiap permasalahan yang ada gitu ya. Justru kalau kamu stuck pada emosional, pada kebimbangan, kamu akan semakin bingung, akan semakin stagnan gitu ya, bahkan bisa mengalami kemunduran kondisi. Jadi penting banget untuk stabilize your emotion and your thoughts gitu ya. So, Gemini atau Gemini, untuk selanjutnya ada informasi-informasi tambahan di sini ya. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama kalian berdua gitu ya. Bisa juga inisial pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa saja inisial yang keluar adalah ketiga-tiganya, bisa inisial kamu yang keluar, atau dia yang keluar, atau pihak-pihak terkait yang keluar, bisa salah satu, salah dua, atau salah tiga gitu ya. Inisial namanya itu bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, misalnya Andre, A-nya keluar gitu. Misalnya namanya Justin, J keluar gitu. Jadi selalu inisial apa yang pertama gitu ya. Misalnya apa? Inisial apa yang pertama, misalnya siapa ya? Misalnya Justin Gabriel misalnya, bisa aja J yang keluar atau G yang keluar. J dari Justin, G dari Gabriel gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Gemini atau Gemini, bisa juga zodiak pihak-pihak terkait atau zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya. Bisa salah satu, salah dua, atau salah tiga yang akan keluar. Bisa juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian atau hubungan kalian gitu ya. Misal tanggal-tanggal atau bulan ulang tahun dari kamu, dari dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa salah satu, salah dua, salah tiga, atau tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau sudah jadian, atau kalau sudah pernah jadian gitu ya. Pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau ada perencanaannya sudah gitu ya. Lalu bisa juga pertama kali pendekatan kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Dan apabila informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kondisi kamu dengan dia, atau resonate dengan kamu atau dia gitu ya, nggak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi ini general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan, dan ambil pembelajaran serta hikmahnya gitu ya. So, aku mulai aja ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Gemini atau Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Ada yang lompat ke sini. Terima kasih, alam semesta. Kita punya Desember. Kita punya 3. Aku langsung mendengar orang ketiga. Jadi possible ada keterkaitan. Kalau kamu bermasalah, possible ada keterkaitan dengan orang ketiga gitu ya. Antara kamu dealing dengan yang lain, dia yang dealing dengan yang lain, atau kalian sama-sama dealing dengan yang lain, atau hubungan kalian adalah hubungan ketiga gitu ya. Something about third party gitu ya. Aku tidak menghakimi atau menjudge apapun permasalahan atau skenario-nya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. Bukan tempat aku untuk menghakimi gitu ya. Karena Tuhan tidak pernah menghakimi aku. Jadi kenapa saya harus atau kenapa saya boleh menghakimi kamu gitu ya.
saya selalu berusaha untuk jangan sampai saya menghakimi orang lain gitu ya. Oke, dan kalau memang ada perkataan-perkataan saya yang menyinggung, saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya tidak ada maksud seperti itu gitu ya. Aku hanya menyampaikan apa informasi yang aku dapatkan gitu ya. So, kita lanjut. November, U, R, Maret 22, aku mendengar lagu Taylor Swift yang 22 gitu ya. Jadi possible untuk beberapa dari kalian, kalau kamu merasa terpanggil untuk mengetahui lirik dari lagu 22, kamu bisa cari possible dari lirik itu ada yang resonate dengan kondisi kamu gitu ya. Atau emang ada yang suka Taylor Swift atau lagu 22 adalah lagu favorit kamu atau dia gitu ya. Atau lagu yang berkesan dalam hubungan kalian. 30, 11 Agustus, Virgo, Januari 28, September, Oktober 13, Virgo 22, 23, Pisces atau Pisces, X, G, Virgo 20, C, Gemini atau Gemini, kamu adalah Gemini dan possible kamu berhadapan dengan sesama Gemini gitu ya. September atau ada orang-orang terkait yang merupakan Gemini gitu ya. A, Leo 19, Aries atau Aries, dan tadi aku bilang aku mendengar Aries gitu ya. Lalu kita juga punya 27 Juni. 9 adalah angka yang akan familiar untuk beberapa dari kamu gitu ya. Entah itu tanggal tertentu atau bulan tertentu, tapi 9 adalah angka yang cukup familiar dan cukup spesifik untuk beberapa dari kamu gitu ya, untuk hubungan kalian. 10 Januari, Aquarius, aku mendengar almost. Jadi, apapun yang menjadi harapan kamu sekarang ini terkait hubungan kalian gitu ya, untuk beberapa dari kamu bentar lagi, tidak lama lagi, itu akan tercapai gitu. Yang penting kamu sabar, yang penting kamu tetap let it flow, tetap biarkan semua prosesnya mengalir sebagaimana mestinya. Jangan sampai overreacting, jangan sampai gegabah, jangan sampai impulsif gitu ya. Q, 5, 2, Juli, mungkin ada anak kimia di sini, something about chemistry gitu ya. Ada anak yang menyukai pelajaran kimia atau emang mengambil studi di kimia, memperdalam kimia, something about kimia di sini gitu ya. R, Oktober, pasti aja profesor gitu ya, atau someone yang bekerja terkait kimia gitu ya, hal-hal yang kimia itu yang benar-benar di dalam lab gitu, di dalam laboratorium gitu. 25, 10, S, P, September. Saya dapat vibe di mana pasti ada teman saya yang akan nonton video ini. Jadi kalau emang kamu nonton, hai. Oke. Lalu kita punya Februari. Kita punya Sagittarius. Kita punya 27 Juni, Agustus, dan yang terakhir kita punya September gitu ya.
So, Gemini atau Gemini, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung kamu. Aku tidak ada niatan seperti itu. Sekali lagi aku minta maaf dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi aku berterima kasih dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.